itu ya. Kita ada 5 agenda, yaitu kesepakatan diskusi. Ini adalah salah satu hal yang ada di dalam modul saya tentang kesepakatan diskusi. Terus nanti ada penjelasan singkat materi, lalu ada diskusi sederhana, kesimpulan bersama, lalu refleksi. Ini cukup singkat. Nah, mungkin kesepakatan di sini sudah pernah merasakan ya. Pernah saya bikin kesepakatan di kelas. Nah, contohnya apa kelas Citra? Beri salamnya gimana? Bangun, selamat pagi cikgu. Nah, kayak gitu. Kalau di kelas beda-beda ya. Di kelasnya 8B seperti itu, di kelas 7B ya. Kalau ini biasanya seperti apa kita tahu sebelum mulai? Nah, itu kelas 7B. Kelas 9 beda lagi. Kelasnya aja. Kalau kelas saya sendiri itu dengan lagu. Jadi kami dari 9 USA, ayo dong belajarnya, kita mulai belajarnya, dan itu mestinya harus dinyanyikan secara semangat dan bersama-sama dan mendapatkan hal yang lain. Nah, ini kelas kita. Terima kasih. Untuk kelasnya Pasal juga lagi di kelas paling lebih. Pasal. Kedua juga ini membuat atau nggak membuat jarak antara Pak Agung sebagai pendidik dan anak-anak yang sebagai pendidik. Iya. Ini akan membuat seperti mereka nggak ada batasan gitu. Dalam artian bukan kurang ajar ya, maksudnya Mitra dari ya, enak untuk komunikasinya. Dan ini saya yakin kalau diterapkan semuanya, next ke depan ini nggak bakalan ada yang nanti SMP ke SMA-nya nggak akan ada yang pindah saya mau ke Semarang atau kemana. Ini harapan loh. Karena apa? Karena beda banget alamnya menurut saya. Ya seperti yang pernah ya saya mungkin atau yang orang tua lainnya. Kalau zaman dulu kita kan kalau guru kan guru itu paling mahanya gitu. Kalau sekarang kan guru ini Mitra. Bisa dikomunikasikan. Pak, kalau menurut saya mengenai aset sekolah yang dapat dimaksimalkan dan dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Jadi sebelumnya saya sudah mendapatkan tugas tentang aset di Karawang itu apa sih? Lalu kita bisa memaksimalkan itu. Lalu merancang program untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu akan berproses walaupun hanya berproses istilahnya 1%. Tapi itu akan membangun sebuah kebiasaan yang menjadi salah satu fondasi, entah itu aset dalam lingkungan ataupun secara sumber daya manusia, yang itu akan memajukan sekolah. Jadi ada baik ketika kita berpikir untuk berbasis kekurangan untuk mengkoreksi, bukan untuk mendalami dan mengorek. Tetapi untuk berpikir lebih maju itu kita harus dilandasi dengan berpikir secara berbasis kekuatan. Gitu Pak. Mantap ya, pertama buat itu. Dan mendapatkan sebuah ada informasi ini. Kalau menurut saya sih memang di kekuatan harus difokuskan karena memang benar tadi kayaknya udah diungkapkan semua di sama siapa nih? Jadi memang kalau kekurangan nggak akan ada habisnya. Jadi korek-korek terus nggak maju-maju. Jadi lebih baik kalau punya ada kekuatan kita punya aset apa itu yang dikembangkan terus dan akan terus maju lagi. Kekurangan itu akan mengikuti perbaikan dan koreksinya. Terima kasih Bu.
community development. Betul ya? Betul. Tadi kita adalah komunitas di sini. Kita sebagai tim penciptanya, kita penggagasnya. Bukan hanya kita menerima outputnya saja, tapi kita nggak nyampe sehari Bapak Ibu ya. Itu anak-anak kita sudah bisa. Itulah aset kita. Nah di sini bagaimana kita mengoptimalkan, kita akan membahas tentang 7 aset yang bisa kita kembangkan. Mungkin nanti kita akan fokus beberapa hal saja. Dan saya minta tolong bantuan untuk menuliskan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa next. Nah ini penjelasan singkatnya Bapak Ibu ya. Bagaimana yang pertama adalah modal manusia, bagaimana sumber daya manusia berkualitas. Berkualitas di sini kalau menurut pandangan Beda Dewantara bukan lagi filosofi yang mengatakan siswa itu kertas kosong, tapi sebuah kertas yang buram sudah ada tulisannya tapi belum jelas. Nah tugas kita semua adalah bagaimana menerangkan hal-hal tersebut. Jadi kalau kita mendidik anak dengan cara yang keras, pasti akan yang lihat hal-hal yang keras itu. Tapi kalau saya sendiri merasakan bagaimana saya berorganisasi dalam OSIS bersama Pak Agung. Saya merasakan bahwa benar-benar kepedean dan mental itu menjadi salah satu fondasi dasar kita untuk berbicara di depan umum. Otomatis ketika kita sudah punya mental dan kepedean itu akan menjadikan diri kita di depan umum lebih tenang. Itu yang saya dapatkan dari selama berorganisasi di OSIS, itu mental. Karena saya sudah survei di beberapa anak kita ini, mental ini benar-benar kurang. Jadi mereka belum punya keberanian atau kepercayaan diri yang lebih untuk menyampaikan opini, entah itu dalam bentuk argumen. Soroti bahwa yang pertama saya senang sekali dengan forum ini karena di sini saya bangga ya anak di sini bisa mengaktualisasikan apa yang mereka pelajari selama ini. Mereka berani berpendapat, itu yang paling menurut saya paling penting. Artinya proses yang dilakukan oleh kita di sekolah ini berarti sudah berhasil terwakili dari kalian gitu ya. Sehingga kalian bisa mengungkapkan, mengkritik sekolah, memberi masukan ke sekolah, itu hal yang menurut Pepsiska adalah satu budaya yang harus selalu dikembangkan gitu ya. Karena kalian sebagai generasi muda juga jangan hanya menerima segala sesuatu itu terima saja, tapi juga harus mampu mengkritisi hal yang dari sekitar gitu ya. Nah, hal yang menarik yang lain yang saya lihat di sini juga bahwa apa yang dilakukan ini saya pelajari dari apa yang dilakukan program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Budi di program ini. Bukan hal atau program yang luar biasa, tapi justru hal yang sederhana, tapi itu konsisten dilakukan, ternyata dampaknya menjadi sebuah yang luar biasa. Nah, semoga berharap setelah ini sudah ada 2 guru-guru yang lain juga sudah mendaftar Pak, karena untuk proses guru program ini tidak mudah. Jadi mereka harus mendaftar, ada proses seleksi mereka harus membuat portfolio, mereka membuat desain, kemudian nanti disini masuk atau tidak, kalau sudah, kemudian nanti ada rekomendasi buat Pepsiska untuk laporan, karena kan nanti Pepsiska harus melaporkan di yayasan. Ini dengan ada tambahan 1 jam di struktur yayasan ini dampaknya apa gitu ya, karena ini kita nggak mau soal akademis, tidak mau soal nilai, tapi lebih kepada pembangunan karakter gitu ya. Jadi kalau ini nanti berdampak buat kalian dan kami bisa melihatnya, bisa kalian bisa melihatnya 3 tahun ya. Angkatan kalian ini kan baru tahun pertama diterapkan prioritas ya. Berarti nanti MSK baru melihat efektivitasnya lebih lagi di kelas 7 nanti pada saat mereka ada di tahun berikutnya. Kita lihat progresnya seperti apa. Nah harapannya kalau memang nanti program ini bagus, kita sebagai proyek dari Pak Budi mengatakan begitu di ESR, ini nanti akan ditularkan ke sekolah-sekolah lain gitu ya. Di sekolah-sekolah lain mungkin di jenjang yang terawang dulu di Sudah Solo, kita akan terapkan yang sama supaya menjadi visi yayasan itu tidak hanya sekedar slogan, tapi benar-benar melihat kualitas lulusannya ini. Lulusan selamat dari itu anaknya ceritanya nih, anak yang pintar ngomong itu pasti anak selamat Riyadi. Nah, ini anaknya tukang protes, wah ini anak selamat Riyadi gitu ya. Ini anaknya kritis banget, nah ini. Dan itu Bapak Ibu berharapnya tuh begitu. Jadi jebolan Selamat Riyadi itu kelihatan karakternya.